Flashback masih belum sepenuhnya berakhir. Tentunya chapter 973 kali ini menceritakan tentang keluarga Kozuki serta sisa anggota dari 9 Akasaya yang tidak ikut hijrah 20 tahun ke masa depan. Banyak sekali misteri yang telah terungkap pada chapter ini. Kali ini kami akan mengulas hal apa saja yang terjadi pada chapter kali ini secara gambaran kami. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja, let's begin. Chapter 973 diberi judul Garis Keturunan Klan Kozuki. Awal cerita dimulai dari keluarga Oden jauh hari sebelum Oden bertarung dengan Kaido. Saat petualangannya bersama Roger, dia sudah tampak mewarisi karakter dan semangatnya kepada Momo. Seperti caranya mengajari Momo untuk menggunakan sebuah pedang dengan cara yang cukup tegas. Di Kastil Kuri saat pertama kali kepulangannya ke negeri Wano setelah pembubaran kru Roger Pirate, di sana Oden sempat menceritakan perjalanan yang menyenangkan. Dia menceritakan hubungan erat antara Zou dengan klan Kozuki. Dia juga menceritakan tentang kehebatan dari suku Ming. Kemungkinan besar dia sudah tahu akan bentuk sulong yang dimiliki oleh para Ming. Nah, di sini Hiyori juga diperlihatkan sudah bisa bermain alat musik biwa sejak kecil. Tak heran jika dia sangat lihai menggunakannya hingga dewasa. Scene beralih ke masa sekarang, di mana para Akasaya sedang berlari menyelamatkan diri setelah Oden dieksekusi. Kini mereka tampak dikejar-kejar oleh pasukan Kaido. Setelah mereka mendapatkan pedang yang diberikan oleh Shinobu, Kinemon dan Kiku langsung menebas beberapa pasukan Kaido sekaligus dengan kolaborasi teknik pedang mereka. Di sana pasukan Kaido itu langsung hangus terbakar oleh api yang diciptakan oleh Kinemon. Entah dari mana api itu berasal, namun memang benar jika dia dijuluki sebagai rubah api Kinemon. Ada satu hal yang menurut kami cukup menarik. Padahal saat itu, tangan mereka masih diborgol dengan Kairoseki, namun kekuatan mereka tidak hilang. Itu menandakan bahwa saat itu Kinemon belum memakan buah iblisnya. Kami jadi berpikir kapankah dia memakannya. Mungkin ketika perjalanannya dari Wano hingga menuju ke Pang Hazard setelah dia menjelajahi waktu. Kemudian setelahnya diperlihatkan, Nekomamushi dan Inuarashi tengah bertengkar dan memperdebatkan sesuatu. Hal itu sangatlah sepele. Mereka berduanya mempermasalahkan kesetiaannya kepada tuannya. Hal itu membuat mereka berdua tertangkap dengan mudah oleh pasukan Kaido. Jika dilihat dari siluetnya, kemungkinan besar itu adalah salah satu pasukan Numbers yang dimiliki oleh Kaido. Apakah mereka telah bergabung dengannya saat itu? Tapi mengapa mereka tidak terlihat sama sekali saat pertarungan Oden dengan Kaido? Apakah saat itu mereka sedang diberi misi untuk keluar Wano oleh Kaido? Atau mungkin mereka selalu bersemayam di Onigashima dan tidak pernah menampakkan diri. Meskipun Nekomamushi dan Inuarashi telah tertangkap, namun tak ada yang menyerah di antara para Akasaya itu. Mereka terus saja berlari tak peduli apapun yang akan terjadi. Di antara mereka harus ada yang bisa melindungi keluarga Kozuki. Pasukan Kaido yang mengejar para Akasaya terus saja berdatangan dan tak ada habisnya. Lalu Denjiro dengan Asura Doji memutuskan untuk menahan mereka semua dan membiarkan Kinemon dan yang lainnya untuk terus berlari. Kemudian scan beralih ke Kastil Oden. Di saat yang bersamaan, banyak sekali pasukan Kaido yang telah mengepung kastil dan membakarnya. Di sana juga terdapat siluet dari King yang ikut bergabung dengan para pasukan itu. Lalu di dalam kastil itu terdapat Toki dan kedua anaknya yang masih terjebak di sana. Namun secara mendadak Kaido sudah berada di sana dan langsung meremas tubuh Momonosuke hingga dia berteriak dan menangis ketakutan. Begitu cepatnya perpindahan Kaido dari tempat eksekusi ke Kastil Oden. Padahal sebelumnya dia sempat berbincang banyak dengan Oden setelah pelarian para Akasaya. Kemudian Kaido melempar Momonosuke ke dalam dan membiarkannya terbakar bersama kastil itu. Lalu Kaido pergi menggunakan mode naganya. Tak lama setelah itu para Akasaya yang tersisa datang menemuinya. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah Toki melempar kelima orang ke masa depan, yakni Momonosuke, Kinemon, Raizo, Kanjuro, dan Okiku. Kini tinggal menyisakan 3 orang saja, Toki, Hiyori, dan Kawamatsu. Kemudian Kawamatsu memilih jalur evakuasi melalui sungai untuk menyelamatkan Hiyori dan pergi meninggalkan Kastil Kuri. Sedangkan Toki memilih menggunakan kuda untuk kabur menembus beberapa pasukan Kaido. Tak ada yang mencurigainya atau mengejarnya. Hingga malam tiba, bulan pun sudah terlihat jelas.
Dilihat dari kota Bakura, Kastil Oden kini sudah mulai terbakar habis. Seluruh warga seakan tak percaya bahwa keluarga Kozuki dan para pengikutnya telah hancur sepenuhnya. Ini adalah akhir dari klan Kozuki. Lalu di tempat lain, Toki tampak mengingat kembali percakapannya dengan Oden yang menyinggung mengenai perang besar yang akan terjadi, hari di mana dunia akan berubah saat kedatangan Joy Boy kembali ke negeri Wano. Oden bilang jika hari yang ditunggunya selama 800 tahun lamanya bertepatan dengan masa 20 tahun yang akan datang. Di bawah kobaran api yang sangat besar, di bawah pancaran sinar bulan yang terang, Toki berkata, "Kau seperti rembulan yang tak mengenal fajar. Jika ada satu keinginan kuat yang harus terpenuhi, itu akan terjadi. Ketika 9 bayangan dilemparkan bersama selama 20 tahun bulan purnama, hanya dengan begitu kau akan memahami pancaran fajar." Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang mengarah padanya. Kata-kata terakhirnya itu langsung menyebar di seluruh negeri Wano. Di ibu kota bunga, Orochi yang mendengarnya langsung ketakutan akan ramalan yang akan terjadi itu. Tak ada satupun mayat dari para samurai yang ditemukan di reruntuhan Kastil Oden. Itu menandakan bahwa tak ada yang mati di sana. Setelahnya kita diperlihatkan dengan sisa anggota dari 9 Akasaya setelah berakhirnya perang. Tampaknya Asura Doji memilih untuk kembali ke pegunungan Atayama dan menunggu 20 tahun lagi untuk kembalinya keluarga Kozuki. Kami di sini belum tahu pasti mengenai nasib Toki selanjutnya. Lalu Hiyori yang terlihat murung ditemani oleh Kawamatsu yang terus menghiburnya. Kemungkinan besar Nekomamushi dan Inuarashi memilih untuk kembali ke Zou dan mencari tambahan kekuatan untuk membantunya. Lalu yang terakhir adalah Denjiro. Dia adalah orang yang paling berbeda dengan yang lainnya. Dengan kemarahan yang sangat mendalam, membuat dirinya menjadi terlihat sangat berbeda. Tak ada orang yang mengenalnya lagi. Dia bahkan mengubah namanya menjadi Kyoshiro dan membentuk sebuah klan yang cukup besar. Ketenarannya itu membuat Orochi tertarik untuk menjadikannya sebagai pelindung shogun. Kemudian Denjiro rela menjadikan dirinya sebagai pelayan sekaligus tangan kanan si brengsek Orochi. Akhirnya terungkap sudah seseorang yang kita cari-cari selama ini. Denjiro yang belum pernah terlihat ternyata bersemayam di pusat musuh. Dia telah menyamarkan identitasnya dan mengotak-atik strategi dengan sangat rapi dan matang. Denjiro memilih menjadi budak dari Orochi demi mencari informasi yang paling akurat dan mencari kelemahan darinya. Namun Orochi tidak menyadarinya dan mencurigainya. Kemudian dia menjabat sebagai bos Yakuza dari dunia bawah dan menggantikan posisi dari Hyogoro the Flower. Penampilannya berubah drastis, sikapnya juga terlihat berbeda. Dia menjadi orang yang ngantukan dan terlihat mabok-mabokan. Namun meski begitu, tujuan utamanya masih tetap sama, yakni membalaskan dendam keluarga Kozuki kepada Orochi dan Kaido. Namun ada satu hal yang paling mengejutkan lagi. Ternyata Denjiro adalah sosok di balik The Witching Hour Boy, orang yang telah mencuri makanan dari ibu kota bunga saat tengah malam, hanya untuk dibagikan dengan orang yang tidak mampu di negeri Wano. Ternyata kita semua telah tertipu oleh teka-teki dari Oda. Banyak dari teori-teori yang ada di luar sana telah terbantahkan, karena tak ada yang mengira bahwa dia adalah Denjiro atau Kyoshiro sendiri. Setelah Kawamatsu kehilangan seseorang yang dilindunginya, yakni Hiyori, ternyata anak itu bertemu dengan Denjiro dan kemudian dijaga olehnya. Ini menjawab pertanyaan mengapa Kawamatsu tidak pernah bertemu dengan Hiyori lagi setelah beberapa tahun lamanya mereka berpisah. Kemudian Denjiro yang sekarang menjadi Kyoshiro menjelaskan identitasnya yang sebenarnya kepada Hiyori. Dia meminta Hiyori untuk tidak membongkar penyamarannya kepada siapapun, bahkan Kinemon sekalipun. Dan sampai saat ini identitasnya belum terbongkar sama sekali. Lalu dengan saran dari Denjiro, Hiyori kemudian mengganti namanya menjadi Komurasaki. Bertahun-tahun berlalu, Hiyori semakin bertambah dewasa. Hingga 20 tahun lamanya, kini Hiyori menjadi geisha paling cantik di negeri Wano. Inilah jawaban dari misteri mengapa Kyoshiro memalsukan kematian dari Komurasaki dan mengasingkannya. Itu karena mereka berdua telah bekerja sama dalam menyelidiki Orochi. Penyamaran identitas mereka berdua sudah tidak berguna lagi. 20 tahun telah berlalu, kini mereka tinggal menjalankan misinya yang telah mereka rencanakan bertahun-tahun lamanya. Kami jadi berpikir bagaimana kedatangan Denjiro nantinya yang akan mengejutkan semua orang. Mengingat saat ini dia telah dipercaya oleh Orochi untuk menjaga ibu kota bunga. Kemungkinan besar Denjiro adalah tokoh utama yang akan membantu dalam pelayaran menuju ke Onigashima setelah pemikiran para Akasaya lainnya telah buntu. Denjiro dan Hiyori adalah kartu as dari kelompok aliansi yang tidak diketahui oleh semua orang.